yang menyatukan kita semua semakin ditekan, semakin melawan, semakin ditekan, semakin melawan. Sekali pemimpin, tetap pemimpin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir bersolidaritas. Ya. Oke. Udah boleh masuk ya? Masuk. Semangat, semangat. Perusak sebenarnya dong, datangin ke pengadilan. Perusak sebenarnya dong, datangin ke pengadilan. Jangan anak-anak yang nggak bersalah. Jangan anak-anak yang nggak bersalah, Pak. Salah aja, Pak. Penting tangkap. Merusaknya ditangkap. Dalangnya dong, tangkap dalangnya. Dalangnya tangkap, dalangnya. Mana Pak Listio Sigit, dalangnya dong, datangin di sini. Semangat Bu Mary. Bu Mary for Presiden. 2026. Satu kali Pak. Jika Del Petro dipenjarakan, Syahdan dipenjarakan, Horik dipenjarakan, Mujafar dipenjarakan, sama dengan memenjarakan anak muda semua. Di sini imajinasi berkuasa. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Lawan! Teman-teman bisa ya untuk tertib dulu sampai dengan putusan bisa ya. Apapun hasilnya kita terima dengan bijaksana dengan baik ya. Tenang semuanya oke? Biar bisa dibacakan. Siap? Ya terima kasih ya buat semuanya. Terima kasih. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyidangkan perkara nomor 742 Pitsus 2025 PN Jakarta Pusat dalam perkara terdakwa Del Petro Henry Mansyah dan kawan-kawan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai penundaan, hari ini adalah pembacaan putusan. Para terdakwa sehat. Kembali saya mengingatkan kepada para pengunjung persidangan pada hari ini, jika ada suara-suara yang membuat gaduh persidangan, maka pembacaan putusan mungkin akan tidak bisa kami selesaikan. Jika tidak bisa mengikuti proses persidangan ini, silahkan untuk di luar supaya tidak menimbulkan keributan, supaya pembacaan putusan ini bisa kami laksanakan sampai selesai. Jika ada terdengar dalam pembacaan putusan suara-suara gaduh, teriakan-teriakan, pembacaan akan kami hentikan. Bisa dipahami? Ya. Mohon kerjasamanya karena itu akan mengganggu konsentrasi kami dalam membacakan putusan terhadap para terdakwa. Di sini adalah ruang persidangan, ruang tempat mencari keadilan, bukan ruang tempat untuk bersuara-suara gaduh. Tolong pihak keamanan juga ya di luar untuk mengantisipasi suara-suara yang tidak kondusif untuk persidangan ini. Izin yang mulia. Ya, silakan disampaikan. Untuk teman-teman semua tadi sudah disampaikan oleh Pedro dan saya juga kembali lagi menyampaikan. Pastikan teman-teman bisa tertib untuk mengikuti proses persidangan kami agar kami jelas putusannya hari ini. Dan pastikan jika ada suara-suara itu yang keras, pastikan dia bukan intel. Kalau dia bersuara, kalau teman-teman sudah paham, intel dia suruh keluar. Terima kasih. Jangan menyebut sesuatu apapun. Kami di sini semuanya pengunjung persidangan ya. Tolong hargai persidangan ini. Izin yang mulia, biar tidak terprovokasi ya, jangan terprovokasi teman-teman ya. Sepakat? Sepakat? Ya tidak sepakat. Sudah ya, sudah. Kalau hargai persidangan ini.
dalam pembacaan putusan ini untuk dakwaan, tuntutan, keterangan terdakwa maupun fakta-fakta hukum dan persidangan itu dianggap tak dibacakan karena itu akan memakan waktu yang cukup panjang. Nanti kami akan langsung masuk kepada pertimbangan pokok perkara. Bisa? Tidak keberatan para pihak? Para penasihat hukum maupun para terdakwa ya? Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa Del Pedro Mahendris Mansyah, identitas lengkapnya sudah tertuang dalam putusan ini, Muzaffar Salim, Syahdan Hussein, dan Karik Anhar. Para terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 2 September, kemudian pengalihan tahanan kota pada tanggal 13 Februari sampai dengan sekarang terhadap terdakwa 4 Karik Anhar tidak dilakukan penahanan. Para terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Muhammad Al-Ayubi Harahap SH dan kawan-kawan. Penasihat hukum yang berkantor di Jalan Diponegoro nomor 74 Menteng Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 80 SKK tahun 12 Romawi 2025 tanggal 12 Desember 2025. Pengadilan negeri tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 742 Tiksus 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 9 Desember 2025 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan majelis hakim nomor 742 Tiksus 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 9 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, tidak dibacakan. Setelah mendengar pembelaan terdakwa 1 tidak dibacakan, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4. Setelah dengan pembelaan penasihat hukum para terdakwa, setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum, setelah mendengarkan duplik dari penasihat hukum para terdakwa, menimbang bahwa para terdakwa diajukan persidangan oleh penuntut umum, didakwa surat dakwanya tidak kami bacakan. Menimbang bahwa di persidangan telah diperiksa saksi-saksi dan juga ahli dan juga telah didengarkan keterangan para terdakwa, kemudian juga telah dengarkan keterangan saksi Adecat, ahli dari terdakwa. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas para terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Menimbang bahwa terhadap dakwaan ke-1 penuntut umum telah dinyatakan batal demi hukum dalam putusan selah, sehingga terhadap dakwaan ke-1 tidak lagi menjadi objek pemeriksaan dalam putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena itu majelis hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan kedua, ketiga, dan keempat. Dan selanjutnya terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 3 junto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah berubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa ketentuan pasal 28 ayat 3 junto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah berubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 merupakan ketentuan pidana khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik. Menimbang bahwa meskipun telah diundangkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai penyebaran informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat bagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dicabut.
tidak diubah dan tidak dipindahkan ke dalam kodifikasi KUHP baru. Dengan demikian norma tersebut tetap berlaku sebagai lex spesialis yang mengatur tindak pidana di ruang siber, sehingga keberlakuannya tidak terpengaruh oleh berlakunya KUHP baru sepanjang tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mencabut atau menyatakan undang-undang tersebut tidak berlaku. Menimbang bahwa dakwaan penuntut umum setelah mendasarkan pada pasal 28 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengaitkannya dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penyertaan. Ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang lama pada pokoknya mengatur bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa oleh karena itu, apabila perbuatan dilakukan setelah berlakunya KUHP nasional, maka rujukan terhadap pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP lama harus dimaknai sebagai rujukan terhadap pasal 20 KUHP nasional, tanpa mengubah substansi pertanggungjawaban pidana atas peran pelaku dalam tindak pidana. Menimbang bahwa berdasarkan asas lex specialis derajat generali, ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tetap digunakan untuk menilai perbuatan terdakwa, sedangkan ketentuan dalam KUHP baru dalam hal ini berlaku sepanjang berkaitan dengan aturan umum. Menimbang bahwa oleh karena itu, konstruksi hukum yang digunakan dalam perkara aku tetap merujuk pada pasal 28 ayat 3 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik junto pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana norma delik pokok, dan apabila dikaitkan dengan penyertaan maka merujuk pada ketentuan penyertaan dalam KUHP yang berlaku sesuai dengan tabel delikti. Menimbang bahwa ancaman pidana pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah merujuk pada pasal 45A ayat 3 yang diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Menimbang bahwa terhadap ketentuan mengenai penyertaan atau dirmening pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP lama mengatur bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap KUHP baru mengatur pengaturan mengenai penyertaan dirumuskan kembali secara lebih sistematis dalam pasal 20 yang pada huruf C mengatur bahwa yang dipandang sebagai pelaku adalah setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana. Menimbang bahwa cara substansial rumusan turut serta melakukan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP lama memiliki makna yang sejalan dengan ketentuan pasal 20 huruf C KUHP baru, yaitu adanya kerjasama yang disadari antara dua orang atau lebih dalam mewujudkan suatu tindak pidana, di mana masing-masing memberikan kontribusi nyata terhadap terlaksananya perbuatan tersebut. Menimbang bahwa perbedaan antara kedua ketentuan tersebut lebih bersifat pada sistematika dan perumusan norma, bukan pada perubahan esensi pertanggungjawaban pidana, sehingga konsep penyertaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kolektif tetap dipertahankan dalam KUHP baru. Menimbang bahwa dengan demikian dalam perkara aku Majelis Hakim harus menilai secara cermat apakah terdapat perbuatan bersama major plegen yang dilakukan para terdakwa dengan adanya kesengajaan bersama serta kontribusi yang nyata dalam terwujudnya tindak pidana yang didakwakan, sehingga ketentuan pasal 20 huruf C KUHP baru dapat diterapkan sebagai padanan dari pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP lama. Menimbang bahwa unsur-unsur pasal 28 ayat 3 junto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2028 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 junto pasal 20 huruf C KUHP adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Unsur dengan sengaja menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat. 3. Unsur turut serta melakukan. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum baik orang perseorangan atau korporasi, pendukung hak dan kewajiban yang dapat
dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum atas setiap akibat dari perbuatannya. Menimbang bahwa hal tersebut sejalan dengan pengertian orang berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut Undang-Undang ITE, yang menyatakan orang adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum. Menimbang bahwa penuntut umum telah menghadapkan terdakwa 1 Hilfidru Marhen Rismansyah, terdakwa 2 Musafar Salim, terdakwa 3 Sadan Hussein, dan terdakwa 4 Karik Anhar sebagai para terdakwa dalam berkas perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dibenarkan oleh para terdakwa. Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, unsur ini terpenuhi menurut hukum. Unsur kedua, unsur dengan sengaja menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan bentuk kesalahan yang harus dibuktikan sebagai pertanggungjawaban pidana dari pelaku. Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dianut dalam sistem hukum Indonesia yang bersumber dari ajaran hukum pidana Belanda, kesengajaan dipahami sebagai kehendak dan pengetahuan atas perbuatan dan akibatnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli seperti Mulyatno dan R. Susilo, yang menyatakan bahwa kesengajaan mengandung 2 unsur, yaitu adanya willens kehendak dan weten pengetahuan. Menimbang bahwa lebih lanjut dalam doktrin yang berkembang, kesengajaan dibedakan ke dalam 3 bentuk, yaitu 1. Kesengajaan sebagai maksud, yakni apabila pelaku memang menghendaki akibat tertentu terjadi. 2. Kesengajaan kepastian, yakni apabila pelaku mengetahui dengan pasti bahwa akibat akan terjadi sebagai konsekuensi perbuatannya. 3. Kesengajaan dengan kemungkinan, yakni apabila pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat namun tetap melakukan perbuatan tersebut dan menerima risiko terjadinya akibat itu. Menimbang bahwa konstruksi dolus eventualis sebagai bentuk kesengajaan, yakni ketika pelaku mengetahui adanya kemungkinan akibat yang dilarang oleh undang-undang akan terjadi namun tetap melakukan perbuatan tersebut tanpa upaya pencegahan. Menimbang oleh karena pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik material yang mensyaratkan timbulnya akibat berupa kerusuhan di masyarakat, maka kesengajaan harus ditujukan tidak hanya pada perbuatan menyebarkan informasi elektronik, tetapi juga pada kesadaran akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dalam perkara APO harus dinilai apakah para terdakwa 1. Mengetahui bahwa informasi yang disebarkan adalah bohong atau tidak benar. 2. Menghendaki atau setidak-tidaknya menyadari kemungkinan bahwa penyebaran informasi tersebut dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat namun tetap melakukannya. Menimbang bahwa terhadap kriteria pertama, yakni apakah para terdakwa mengetahui bahwa informasi yang disebarkan adalah bohong, majelis mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa frasa pemberitahuan bohong dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus ditafsirkan secara ketat karena merupakan norma pidana yang membatasi kebebasan berekspresi. Menimbang bahwa dalam hukum pidana modern, suatu pernyataan hanya dapat dikualifikasi sebagai kebohongan apabila secara objektif bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan secara subjektif diketahui oleh pelaku sebagai ketidakbenaran. Menimbang bahwa kebohongan berbeda dengan opini atau penilaian subjektif. Kebohongan adalah pernyataan fakta yang secara sadar diputarbalikkan. Hukum pidana tidak boleh memasuki wilayah perbedaan tafsir, opini politik, atau ekspresi ketidakpuasan sosial kecuali terdapat bukti jelas mengenai adanya niat jahat untuk memutarbalikkan fakta. Delik yang memuat unsur bohong pembuktiannya harus bersifat objektif dan konkret, bukan didasarkan pada persepsi sepihak. Menimbang
bahwa para terdakwa dalam perkara aku menggunakan media sosial Instagram melalui akun @lokataru foundation, @blogpolitik pelajar, @kejayaan memanggil, dan @aliansi mahasiswa penggugat sebagai sarana penyampaian informasi dan ekspresi berpendapat. Menimbang bahwa akun-akun tersebut bersifat terbuka sehingga kontennya dapat diakses oleh publik. Oleh karena itu, keberadaan dan isi unggahan pada akun-akun dimaksud menjadi relevan untuk dipertimbangkan dalam menilai terpenuhi asal tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur menyebarkan berita bohong, majelis terlebih dahulu harus mengidentifikasi secara jelas: 1. Postingan mana yang didalilkan sebagai berita bohong. 2. Bagian mana dari konten tersebut yang tidak benar. 3. Apa tolok ukur kebenarannya. Dan 4. Berdasarkan alat bukti apa ketidakbenaran tersebut dibuktikan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terdapat beberapa konten yang dipersoalkan penuntut umum dalam dakwaan, majelis hanya akan mempertimbangkan konten yang terkait langsung dengan para terdakwa sebagai berikut. 1. Postingan 400 plus pelajar mengalami penangkapan sewenang-wenang serta penghadangan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah Jabodetabek. Update terakhir tanggal 28 Agustus 2025 pukul 16.00 di akun Instagram @lokataru foundation, @blogpolitik pelajar, @kejayaan memanggil. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, yaitu saksi Abesena, peneliti pada Lokataru Foundation, angka 400 orang tersebut diperoleh dari pemberitaan media online yang pada subheadline menyebutkan angka tersebut sebagai catatan penangkapan gabungan wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Menimbang bahwa dalam persidangan tidak pernah dihadirkan data resmi berupa konferensi pers atau dokumen resmi kepolisian yang menunjukkan angka pasti yang berbeda secara signifikan dari angka 400 tersebut. Menimbang bahwa saksi pelapor Willy Adrian Tanjung juga tidak dapat menunjukkan data pembanding resmi yang menyatakan bahwa angka 400 pelajar mengalami penangkapan tersebut adalah tidak benar karena para pelajar tersebut hanya diamankan. Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa 1 merupakan peneliti, pengacara, dan aktivis HAM serta direktur pada Lokataru Foundation. Terdakwa 2 merupakan staf program dan internal di Lokataru Foundation. Dan terdakwa 3 sedangkan terdakwa 4 tidak terkait dengan postingan tersebut. Terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 dalam kapasitasnya sebagai aktivis HAM dan peneliti di lembaga advokasi hukum mengunggah informasi mengenai 400 plus orang ditangkap dan seruan bantuan hukum didasarkan pada metode pemantauan media atau media mentoring dan verifikasi data lapangan yang menurut terdakwa 1 dan terdakwa 2 menjadi bagian dari tugas profesional mereka. Menimbang bahwa jikapun pihak kepolisian memiliki data sendiri namun karena tidak dipublikasikan dan tidak terungkap di persidangan, perbedaan data antara jumlah yang dirilis oleh para terdakwa dengan data resmi pihak kepolisian tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai pemberitahuan bohong, melainkan harus dipandang sebagai dinamika data dalam situasi krisis yang bersifat up-to-date. Menimbang bahwa untuk memenuhi unsur dengan sengaja menyebarkan pemberitahuan bohong, penuntut umum harus membuktikan bahwa para terdakwa mengetahui secara pasti bahwa informasi tersebut adalah palsu dan tetap menyebarkannya dengan niat jahat untuk menimbulkan kerusuhan. Namun fakta persidangan menunjukkan bahwa para terdakwa meyakini kebenaran data tersebut berdasarkan metodologi riset yang mereka gunakan di Lokataru. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasnum Ibrahim, manajer riset, dan saksi Iwan Rudin, seluruh produk informasi yang diunggah telah melalui prosedur internal organisasi dan tidak pernah mendapat sanggahan resmi maupun permintaan koreksi dari pihak manapun hingga saat ini. Menimbang bahwa dengan demikian perbedaan istilah penangkapan dan penahanan atau perbedaan perhitungan yang bersumber dari agregasi beberapa wilayah tidak serta-merta menjadi informasi tersebut sebagai berita bohong, melainkan merupakan perbedaan interpretasi data. 2. Rilis pers Lokataru Foundation
kepolisian harus transparan dan akuntabel atas strategi pengamanan aksi yang memuat berita peristiwa kematian Afan Kurniawan, driver ojek online. Menimbang bahwa terkait narasi mengenai peristiwa meninggalnya saudara Afan Kurniawan yang diunggah pada akun Lokataru Foundation, Majelis Hakim memandang peristiwa tersebut merupakan fakta notoir atau non-convention yang telah menjadi konsumsi publik dan diberitakan secara luas, masif, dan konsisten oleh berbagai media massa nasional maupun internasional. Menimbang bahwa peristiwa yang menimpa Afan Kurniawan oleh kendaraan taktis milik Brimob-Polri bukan merupakan sebuah klaim sepihak dari Lokataru Foundation, melainkan sebuah realitas objektif yang telah dikonfirmasi oleh berbagai pihak, termasuk adanya proses persidangan etik terhadap anggota Polri sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan. Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan penuntut umum tidak mampu menghadirkan bukti ataupun bukti satupun yang menunjukkan adanya upaya manipulasi, fabrikasi maupun rekayasa fakta yang dilakukan oleh para terdakwa dalam unggahan flyer-flyer di media sosial Instagram terkait kronologis maupun penyebab kematian tersebut. Sebaliknya, konten yang diunggah para terdakwa memiliki kesesuaian dengan fakta-fakta lapangan yang tersaji di ruang publik. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, tidak ada satupun saksi yang dapat menunjukkan secara konkret data resmi pembanding yang membuktikan secara pasti bahwa informasi yang diposting para terdakwa adalah bohong, serta hanya menerangkan adanya perbedaan atau ketidaksesuaian angka dengan data internal, namun data tersebut tidak diperlihatkan dan tidak diuji secara pembuktian di persidangan. Menimbang bahwa tidak terdapat bukti bahwa sebelum unggahan dilakukan, para terdakwa telah menerima klarifikasi resmi yang menyatakan informasi tersebut tidak benar. Menimbang bahwa perbedaan estimasi jumlah atau angka dalam situasi demonstrasi yang dinamis tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai pemberitaan bohong dalam arti hukum pidana. Menimbang bahwa oleh karena tidak terbukti secara objektif bahwa informasi tersebut bohong, maka terlebih lagi tidak dapat dibuktikan bahwa para terdakwa mengetahui kebohongan tersebut pada saat penyebarannya. Menimbang bahwa kesengajaan tidak boleh diasumsikan, melainkan harus dibuktikan secara positif dan meyakinkan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa narasi para terdakwa yang mengenai peristiwa menimpa Afan Kurniawan didasarkan pada keyakinan untuk mengawal keadilan, dan oleh karenanya unsur menyebarkan berita bohong atau menyesatkan dalam dakwaan penuntut umum harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum. Dilanjutkan atau tidak? Menimbang bahwa postingan pada tanggal 28 Agustus 2025 tepatnya pada malam hari sebagai bentuk respon kemarahan dan solidaritas kemanusiaan sebagai aktivis HAM atas terjadinya peristiwa yang menimpa Afan Kurniawan. Unggahan tersebut merupakan ekspresi simbolik sebagai bentuk kebebasan berekspresi atas kecewaan terhadap peristiwa yang menimpa Afan Kurniawan. Atas ekspresi simbolik tersebut, majelis sependapat dengan keterangan ahli hak asasi manusia Lambang Wirataman yang menyampaikan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Universal Declaration of Human Rights 1948, International Covenant of Civil and Political Rights ICCPR diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Menimbang bahwa setelah majelis menguji satu persatu konten yang dipersoalkan, tidak terdapat satupun postingan yang secara tegas dan meyakinkan terbukti mengandung fakta yang tidak benar berdasarkan alat bukti yang sah, keterangan saksi-saksi yang disumpah di persidangan dan keterangan para terdakwa. Menimbang bahwa terhadap kriteria kedua, yakni apakah para terdakwa menghendaki atau setidak-tidaknya menyadari kemungkinan timbulnya kerusuhan namun tetap menyebarkan informasi tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, kerusuhan yang terjadi dipicu oleh peristiwa lain yang bersifat faktual di lapangan,
yaitu peristiwa yang menimpa Afan Kurniawan yang menimbulkan kemarahan massa. Bahwa tidak ada saksi yang menerangkan bahwa dirinya atau massa melakukan tindakan kerusuhan karena terpengaruh secara langsung oleh unggahan para terdakwa. Bahwa tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan adanya ajakan eksplisit untuk melakukan kekerasan atau perusakan sebagai konsekuensi dari informasi yang disebarkan. Bahwa tidak terbukti adanya hubungan kausal langsung antara unggahan dengan timbulnya kerusuhan. Bahwa satu-satunya yang menyatakan tergerak ikut aksi solidaritas peristiwa Afan adalah saksi anak Faiz Ambia, namun di persidangan menyatakan tidak tergerak untuk melakukan kerusuhan karena tidak ada ajakan kerusuhan, tapi tergerak karena mendapat perlindungan atas kebebasan berekspresi. Menimbang bahwa dalam delik yang mensyaratkan akibat berupa dapat menimbulkan kerusuhan harus terdapat sekurang-kurangnya kemungkinan yang secara objektif wajar dapat diperkirakan, dan bahwa kemungkinan tersebut disadari oleh pelaku. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti para terdakwa melakukan kehendak ataupun kesadaran akan kemungkinan timbulnya kerusuhan sebagai akibat dari unggahan tersebut. Menimbang bahwa hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdakwa adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan. Menimbang bahwa dalam perkara aku, delik yang didakwakan adalah delik yang mensyaratkan kesengajaan dengan pengetahuan terhadap satu, kebohongan informasi, dan dua, kemungkinan timbulnya kerusuhan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tidak terdapat bukti objektif yang membuktikan secara pasti bahwa informasi yang disebarkan adalah kebohongan. Tidak terdapat dokumen resmi pembanding yang diuji secara kontradiktor. Tidak terdapat bukti bahwa para terdakwa telah mengetahui informasi tersebut keliru sebelum menyebarkannya. Tidak terdapat bukti hubungan sebab akibat langsung atau antara unggahan para terdakwa dengan terjadinya kerusuhan. Kerusuhan yang terjadi lebih berkaitan dengan peristiwa faktual di lapangan yang berdiri sendiri. Menimbang bahwa perbedaan angka, estimasi, atau interpretasi terhadap suatu peristiwa yang berkembang secara cepat tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai pemberitahuan bohong dalam arti hukum pidana terlebih apabila tidak dibuktikan adanya niat jahat atau mensrea. Menimbang bahwa dalam hukum pidana modern, terutama terhadap norma yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, penafsiran harus dilakukan secara ketat dan tidak boleh diperluas secara analogis. Menimbang bahwa dalam menilai kualifikasi perbuatan para terdakwa yang merupakan aktivis HAM dengan latar belakang pendidikan tinggi dan aktif dalam lembaga riset hukum serta hak asasi manusia, majelis hakim harus melihat fakta persidangan dengan standar intelektual yang relevan. Menimbang bahwa penyampaian informasi merupakan bagian dari tanggung jawab sosial intelektual untuk memicu diskusi publik, sehingga apabila terdapat keraguan mengenai satu, kebenaran objektif informasi bahwa konten yang diunggah merupakan hasil dari proses pemantauan media dan riset lapangan yang memiliki basis metodologi sehingga tidak dapat secara gegabah diklasifikasikan sebagai kabar bohong hanya karena adanya perbedaan data dengan otoritas. 2. Unsur kesengajaan atau mensrea bahwa sebagai aktivis HAM niat para terdakwa untuk melakukan advokasi hukum dan edukasi hak sipil seperti pembukaan posko bantuan hukum yang secara logis bertentangan dengan niat untuk menggerakkan kerusuhan fisik yang destruktif. 3. Hubungan kausalitas intelektual bahwa fakta persidangan membuktikan masa aksi saksi anak Faiz Ambia, saksi anak Benin Silas Giovanni Lubis, saksi anak Akasah Putra Bahri, saksi anak Leon Prakoso Junewa, saksi anak Bima Ibrahim Pulungan, saksi M. Taufik Effendi, saksi Eka Julian Saputra, saksi Deden Hanafi, saksi Sumawijaya, saksi Rehan Arya Putra, saksi Geri Krishna Abdullah, saksi Abdul Gofar, saksi anak Arjun Arafan Humaydi, dan saksi Joko Prasetyo memiliki independensi berpikir dan bergerak atas dasar keresahan sosial mandiri, sehingga tidak terdapat bukti bahwa narasi akademik atau kritik dari para terdakwa merupakan determinan faktor yang menggerakkan massa melakukan unjuk rasa dan aksi kekerasan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan sengaja menyebarkan informasi atau dokumen
elektronik yang berisi pemberitahuan bohong sehingga menimbulkan kerusuhan tidak terpenuhi dan tidak terbukti dengan perbuatan para terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena unsur esensial dari dakwaan kedua penuntut umum telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur turut serta yang juga melekat dalam dakwaan kedua penuntut umum ini tidak perlu dibuktikan. Menimbang bahwa pertimbangan yang menyatakan dakwaan kedua tidak terbukti bukanlah bentuk pembenaran terhadap kerusuhan, melainkan penegasan bahwa pertanggungjawaban pidana harus bersifat individual berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan dan tidak dapat ditarik secara generalis atas dinamika sosial yang kompleks dan penuduhan bahwa majelis hakim memutuskan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dan bukan pula berarti bertoleransi kekerasan atau perusakan fasilitas umum. Namun tanggung jawab atas perbuatan tersebut harus dibebankan kepada pelaku langsung yang terbukti melakukan kekerasan, bukan kepada pihak yang menyampaikan opini atau kritik yang tidak terbukti sebagai kebohongan yang disengaja, karena orang tidak bisa dipidana atas pikirannya. Menimbang bahwa pertimbangan terhadap dakwaan ketiga tetap harus berpedoman pada asas legalitas dan asas pembuktian dalam hukum pidana, sehingga unsur yang harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan tanpa mendasarkan pada dugaan atau penilaian asumsi semata. Menimbang bahwa majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diajukan oleh penuntut umum berdasarkan pada ketentuan pasal 160 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama yang pada pokoknya mengatur mengenai perbuatan menghasut di muka umum untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum. Menimbang bahwa sejak tanggal 1 Januari 2026 telah berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalamnya mengatur kembali ketentuan mengenai penghasutan dalam pasal 246 KUHP baru. Menimbang bahwa terhadap perubahan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana berlaku azas leg mikro yang mengharuskan penerapan perundangan yang lebih menguntungkan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP lama yang ditegaskan kembali dalam pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menentukan bahwa apabila terjadi perubahan ketentuan pidana setelah perbuatan dilakukan, maka terhadap perkara yang masih dalam proses pemeriksaan harus diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Menimbang bahwa pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama merumuskan delik penghasutan sebagai perbuatan setiap orang yang di muka umum, baik dengan lisan maupun tulisan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana, melawan penguasa umum dengan kekerasan atau agar tidak menuruti ketentuan undang-undang. Menimbang bahwa ketentuan mengenai penghasutan tersebut pada prinsipnya tetap dipertahankan dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dengan rumusan yang lebih sistematis, penggunaan terminologi yang disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana modern serta pengaturan kembali mengenai ancaman pidananya. Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim dalam perkara ini berkewajiban untuk menilai dan membandingkan kedua ketentuan tersebut secara cermat guna menentukan ketentuan mana yang lebih menguntungkan bagi para terdakwa sesuai dengan prinsip sebagaimana tersebut di atas sebagai bagian dari perlindungan hak asasi dalam hukum pidana. Menimbang bahwa oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru telah berlaku saat perkara ini diputus, sedangkan perbuatan yang dilakukan sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, maka majelis wajib menilai 1. Apakah unsur-unsur delik dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru berbeda secara substansial dengan pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama. 2. Apakah ancaman pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru lebih ringan atau lebih berat? 3. Ketentuan mana yang lebih menguntungkan bagi para terdakwa? Menimbang bahwa dengan memperhatikan azas legalitas, majelis tidak serta-merta menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru hanya karena telah berlaku, melainkan wajib terlebih dahulu melakukan perbandingan konkret terhadap unsur dan ancaman pidana kedua pasal tersebut. Menimbang bahwa penerapan hukum pidana dalam masa transisi harus dilakukan secara hati-hati guna menjamin kepastian hukum sekaligus perlindungan hak konstitusional terdakwa agar tidak dikenai ketentuan yang lebih berat secara retroaktif. Menimbang bahwa untuk menentukan ketentuan mana yang lebih menguntungkan bagi para terdakwa, majelis hakim perlu membandingkan secara konkret ketentuan tersebut. Menimbang bahwa pasal 160
Undang-Undang Hukum Pidana Lama mengancam pelaku penghasutan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Sedangkan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru mengatur ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Menimbang bahwa dari segi ancaman pidana penjara, ketentuan dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru secara nyata menurunkan batas maksimum pidana dari 6 tahun menjadi 4 tahun, yang berarti memberikan batas pemidanaan yang lebih ringan dan lebih sempit dibandingkan ketentuan sebelumnya. Menimbang bahwa sekalipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru mengenal sistem kategori denda yang nilainya sesuai dengan perkembangan ekonomi dan sistem pemidana modern, namun dalam perkara aku yang relevan untuk dibandingkan secara substansial adalah ancaman pidana penjara sebagai pidana pokok yang secara langsung membatasi kemerdekaan seseorang. Menimbang bahwa dengan berkurangnya ancaman maksimum pidana penjara dari 6 tahun menjadi 4 tahun, maka pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru jelas lebih menguntungkan bagi para terdakwa dibandingkan dengan pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama. Menimbang bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru patut diterapkan dalam perkara akwo karena memberikan perlindungan hukum yang lebih menguntungkan bagi para terdakwa. Menimbang bahwa terhadap ketentuan mengenai penyertaan pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama mengatur bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai penyertaan dirumuskan kembali secara lebih sistematis dalam pasal 20 yang pada huruf C mengatur bahwa yang dipandang sebagai pelaku adalah setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana. Menimbang bahwa secara substansial rumusan turut serta melakukan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama memiliki makna yang sejalan dengan ketentuan pasal 20 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, yaitu adanya kerjasama yang disadari antara dua orang atau lebih dalam mewujudkan suatu tindak pidana di mana masing-masing memberikan kontribusi nyata terhadap terlaksananya perbuatan tersebut. Menimbang bahwa perbedaan antara kedua ketentuan tersebut lebih bersifat pada sistematika dan perumusan norma, bukan pada perubahan esensi pertanggungjawaban pidana, sehingga konsep penyertaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kolektif tetap dipertahankan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Menimbang bahwa dengan demikian dalam perkara akwo, majelis hakim harus menilai secara cermat apakah terdapat perbuatan bersama yang dilakukan para terdakwa dengan adanya kesengajaan bersama serta kontribusi yang nyata dalam terwujudnya tindak pidana yang didakwakan, sehingga ketentuan pasal 20 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru diterapkan sebagai padanan dari pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama. Menimbang bahwa adapun pasal 246 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. 2. Unsur di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana atau menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan. 3. Unsur turut serta melakukan tindak pidana. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang, majelis hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan kedua dan menyatakan bahwa terhadap para terdakwa tidak terjadi kesalahan orang identitas dan telah sesuai sehingga telah memenuhi kualifikasi sebagaimana unsur setiap orang. Unsur di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kerasa di muka umum berdasarkan ketentuan dalam pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah perbuatan yang dilakukan di suatu tempat atau ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui atau disaksikan oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik yang memungkinkan publik mengakses informasi elektronik atau dokumen elektronik. Sehingga norma tersebut secara tegas telah memperluas makna di muka umum, tidak hanya terbatas pada ruang fisik melainkan juga mencakup ruang digital. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Anindito Eskom SSSH MTI CHFI, ahli Dr. Roni Eskom MKOM MH, ahli Dr. Andes Trubus Rahardiansa MSSH MH, dan ahli Dr. Mompang Dikursus Pangabean dalam pengembangan teknologi informasi. Jelaskan dalam perkembangan teknologi informasi, frasa di muka umum dapat dipersamakan dengan perbuatan mengunggah konten pada media sosial yang bersifat publik, karena di media sosial merupakan platform digital berbasis internet yang memungkinkan pengguna membuat dan membagikan konten
masyarakat pengguna media sosial tersebut. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan lisan atau tulisan adalah penyampaian pernyataan, ajakan, atau komunikasi baik secara verbal maupun bentuk teks, simbol, gambar, atau media lain yang mengandung makna yang dapat dipahami oleh orang lain termasuk dalam konteks perkembangan teknologi informasi melalui media sosial atau sarana komunikasi elektronik. Menimbang bahwa pengertian menghasut dalam hukum pidana Indonesia telah diberikan penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia antara lain dalam putusan nomor 7/PUU garis-datar 7/2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perasa menghasut dalam ketentuan pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak boleh dimaknai secara luas sehingga mencakup setiap bentuk pernyataan, pendapat, atau kritik, melainkan harus dimaknai sebagai perbuatan yang mengandung ajakan atau dorongan yang aktif dan ditujukan agar orang lain melakukan perbuatan tertentu. Menimbang bahwa putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa unsur menghasut harus dipahami sebagai perbuatan yang bersifat aktif, persuasif, dan mengandung intensi untuk menimbulkan tindakan nyata dari pihak yang dihasut, sehingga tidak cukup hanya berupa pernyataan yang bersifat informatif, analitis, atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi juga menekankan pentingnya membedakan antara masukan dengan ekspresi pendapat yang dijamin oleh konstitusi, sehingga penerapan pasal penghasutan tidak boleh menimbulkan pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut unsur menghasut mensyaratkan adanya ajakan atau dorongan yang nyata, jelas, dan ditujukan untuk mendorong orang lain melakukan tindak pidana atau perlawanan dengan kekerasan, sehingga tanpa adanya ajakan konkret dan intensi untuk menimbulkan tindakan unsur tersebut tidak dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum. Menimbang bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 246 KUHP yang pada hakikatnya merupakan delik material di mana pembidanaan terhadap pelaku penghasutan mensyaratkan adanya akibat nyata, yaitu orang yang dihasut benar-benar melakukan tindak pidana atau kekerasan sebagai dampak langsung dari hasutan tersebut. Menimbang bahwa dalam perkara Akuo, apakah unggahan yang dilakukan oleh para terdakwa dan atau disetujui untuk dipublikasikan melalui akun media sosial Instagram yang bersifat publik dan dapat diakses oleh siapa saja tanpa pembatasan tertentu, serta memungkinkan ada interaksi berupa tanda suka, likes, komentar, dan pembagian ulang atau share yang secara faktual memperluas jangkauan dan dampak penyebaran informasi tersebut. Menimbang bahwa dengan karakteristik demikian, unggahan tersebut secara objektif berada dalam ruang yang dapat diketahui dan diakses oleh publik luas, sehingga memenuhi kriteria sebagai perbuatan yang dilakukan dalam suatu ruang yang dapat diaksaksikan atau diketahui oleh orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Menimbang bahwa oleh karena itu baik secara normatif berdasarkan ketentuan perundang-undangan maupun berdasarkan keterangan para ahli di persidangan, perbuatan mengunggah atau menyetujui unggahan pada akun media sosial yang bersifat publik dalam media Akuo memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan di muka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 246 KUHP. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 memang menyetujui postingan sebagaimana dalam putusan ini melalui media sosial yang dapat diakses publik sehingga elemen di muka umum dalam konteks ruang digital dapat dinilai terpenuhi. Menimbang bahwa para terdakwa dalam perkara Akuo menggunakan media sosial Instagram melalui akun terdakwa 1 Lokantaru Foundation, terdakwa 2 Blog Politik Pelajar, terdakwa 3 Gejayan Memanggil, dan terdakwa 4 Aliansi Mahasiswa Penggugat sebagai sarana penyampaian informasi dan ekspresi pendapat, bahwa akun-akun tersebut bersifat terbuka sehingga kontennya dapat diakses oleh publik. Oleh karena itu, keberadaan dan isi unggahan pada akun-akun tersebut menjadi relevan untuk dipertimbangkan dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Menimbang bahwa flyer posko aduan dengan narasi Anda pelajar, ingin demo, sudah demo, diancam saksi, kita lawan bareng, jangan takut dengan logo Lokantaru Foundation disertai nomor handphone yang bisa dihubungi diposting pada tanggal 27 Agustus 2025. Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, flyer tersebut dibuat oleh saksi M. Dava Atala Batubara dan terdakwa 1 menyetujui penggunaan logo Lokantaru dan pencantuman nomor handphone yang bisa dihubungi pada flyer tersebut. Dan untuk keperluan layanan bantuan hukum, terdakwa 2 Muzaffar Salim memberikan izin untuk mengunggah konten pada akun media sosial Instagram Blog Politik Pelajar yang kemudian disetujui sebagai unggahan kolaborasi oleh terdakwa 3 Syah dan Hussein
melalui akun Berjaya Memanggil serta terdakwa 4 Arif Anhar melalui akun Aliansi Mahasiswa Pemuda yang menurut penuntut umum merupakan ajakan seruan dan provokasi kepada para pelajar untuk turut serta dalam unjuk rasa yang dapat mengganggu ketertiban umum serta melawan pemerintah maupun aparat kepolisian. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1, niat semula dibuatnya flyer posko aduan tersebut secara substansial berisi ajakan kemanusiaan untuk memberikan pendampingan hukum dan perlindungan hak konstitusional bagi pelajar yang ditahan atau mengalami kekerasan dalam aksi massa. Hal ini sesuai dengan setelah majelis hakim meneliti sesuai dengan rekam jejak konsentrasi atau atensi terdakwa 1 yang dibuktikan dengan program kajian keluargaan yang dilakukan oleh Propan Taru Foundation. Menimbang bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim terlebih dahulu menilai substansi dari konten yang dimaksud yang pada pokoknya memuat narasi mengenai pembukaan posko aduan bagi pelajar yang ingin melakukan atau telah melakukan aksi demonstrasi namun mengalami ancaman sanksi ataupun telah menjatuhi sanksi. Menimbang bahwa dari redaksi narasi maupun caption yang diunggah telah tidak ditemukan adanya kalimat yang secara eksplisit memerintahkan, menggerakkan ataupun menghasut pelajar untuk melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan kekerasan ataupun melakukan perlawanan terhadap aparat negara. Sebaliknya, konten tersebut lebih menekankan pada penyediaan saluran pengaduan bagi pelajar yang merasa diancam atau disanksi akibat partisipasi mereka dalam kegiatan demonstrasi. Menimbang bahwa sekalipun dalam narasi terdapat kalimat "kita lawan bareng", majelis menilai frasa tersebut harus dipahami dalam konteks keseluruhan pesan yang disampaikan, yaitu dukungan advokasi terhadap pelajar yang menghadapi ancaman sanksi sehingga yang dilawan adalah sanksi yang akan atau sudah dijatuhkan terkait keikutsertaan dalam penyampaian aspirasi, bukan sebagai ajakan untuk melakukan perlawanan fisik ataupun tindakan melawan hukum terhadap pemerintah maupun aparat kepolisian. Menimbang bahwa selain itu dari fakta yang terungkap di persidangan juga tidak diperoleh bukti yang menunjukkan adanya niat atau kehendak dari para terdakwa untuk menghasut pelajar melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak terbukti adanya gerakan-gerakan untuk penghasutan, pengumpulan massa aksi maupun ajakan melakukan kekerasan, melainkan semata-mata menyediakan sarana komunikasi bagi pelajar yang membutuhkan bantuan atau pendampingan hukum. Menimbang bahwa oleh karena tidak terbukti adanya maksud atau kesengajaan dari para terdakwa untuk menghasut atau menggerakkan pelajar melakukan tindakan yang melawan hukum, maka dalil penuntut umum yang menyatakan unggahan tersebut merupakan bentuk hasutan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terkait narasi, waktunya kita kepung seluruh kantor polisi dan unggahan dengan frasa pecahkan aksi di mana-mana, menghancurkan bangunan atas dan bentuk sistem baru pada akun Instagram Berjaya Memanggil. Menimbang bahwa ahli bahasa Profesor Wahyu Wibowo yang menyatakan frasa pecahkan aksi di mana-mana apabila dilihat secara tekstual menunjukkan adanya aksi yang hendak dipecahkan atau digerakkan di berbagai tempat, namun ahli tidak memahami atau tidak menemukan makna terkait penghancuran bangunan secara fisik dalam frasa tersebut, yaitu frasa kepung kantor polisi atau menghancurkan bangunan atas. Menimbang bahwa sehingga majelis memahami kalimat tersebut bukan bermakna kata bangunan, kata kepung dan pecahkan secara fisik, melainkan sebagai kiasan kekecewaan. Menimbang bahwa tidak ada saksi yang menerangkan bahwa dirinya terdorong melakukan tindakan melawan hukum karena ajakan para terdakwa dan tidak terdapat bukti adanya frasa imperatif seperti lakukan, serang, bakar, lawan dengan kekerasan atau bentuk seruan lain yang secara langsung menggerakkan perbuatan pidana. Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persoalan adalah apakah konten tersebut dapat dikualifikasikan sebagai menghasut. Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya tidak ditemukan adanya kalimat yang bersifat ajakan langsung, perintah, dorongan aktif atau seruan konkret untuk melakukan kekerasan maupun tindak pidana tertentu. Menimbang bahwa konten yang disampaikan para terdakwa tersebut menurut majelis hakim lebih merupakan penyampaian informasi substansi situasional, ekspresi pendapat atau kritik, tanggapan atas peristiwa yang sedang berlangsung, yang menurut majelis hakim merupakan bentuk kebebasan ekspresi, sehingga dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan ahli bahasa Profesor Wahyu Wibowo. Menimbang bahwa dalam doktrin pidana penghasutan haruslah bersifat aktif, provokatif, dan memiliki kecenderungan nyata untuk menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana. Jika hanya sekedar menyampaikan kritik keras atau ketidakpuasan sosial tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai penghasutan dalam hukum pidana. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli dosen hukum Universitas Gadjah Mada yang Lambang Tewira Trawan menjelaskan dalam keterangan tertulisnya standar penafsiran hukum atas kriteria pembatasan kebebasan berekspresi dan hak atas informasi yang diatur dalam pasal 19 ayat 3 ICCPR yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 berdasarkan pada prescribed by law, dinyatakan dalam hukum, public order, legitimate aim, dan necessary.
Jainal Arifin Mokhtar menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak dapat dialihkan secara absolut. Rakyat tetap memegang utamanya sehingga konstitusi juga wajib memberikan kebebasan berekspresi bagi warga negara sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Jaminan konstitusional tersebut terdapat dalam pasal 28B ayat 2 dan 3, pasal 28F serta pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 013 garis datar 022 garis miring PUU strip 6 garis miring 2006 misalnya telah menegaskan bahwa kebebasan menyatakan berpendapat adalah pilar utama demokrasi yang tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang. Pembatasan hak asasi hanya dimungkinkan berdasarkan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yakni dengan undang-undang dan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 50 garis miring PUU garis miring 6 garis miring 2008 menegaskan pentingnya prinsip proporsionalitas dalam membatasi kebebasan berekspresi. Pembatasan harus memenuhi legitimate aims, suitability, necessity, dan bereaksi. Menimbang bahwa sesuai dengan teori kausalitas yang dikemukakan, hubungan sebab akibat dalam tindak pidana harus memenuhi kaidah conditio sine qua non dan relevansi, yaitu perbuatan terdakwa hanya dapat dianggap sebagai penyebab jika 1. Perbuatan tersebut secara nyata memicu atau menjadi faktor relevan terjadinya tindak pidana. 2. Akibat yang timbul dapat diperkirakan secara wajar sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut. 3. Tidak terputus oleh intervensi bebas pihak lain atau faktor luar yang dominan. Menimbang bahwa dalam perkara APO untuk menilai apakah unggahan konten politik, konten kritik dan posko aduan hukum para terdakwa menjadi penyebab kerusuhan perlu dikaitkan dengan fakta persidangan. Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya hubungan kausalitas antara 19 konten unggahan para terdakwa dengan kerusuhan yang terjadi, majelis hakim perlu menilai fakta-fakta yang terungkap melalui keterangan-keterangan saksi di persidangan perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut. 1. Bahwa saksi-saksi yang hadir dalam aksi unjuk rasa termasuk 7 saksi yang juga berstatus sebagai terdakwa dalam perkara terpisah, yaitu Deden Hanafi, M. Taufik Effendi, Raihan Arya Putra Purnomo, Geri Desta, Eka Julian, Abdul Gofar, dan Joko Prasetyo. Bahwa saksi anak Akasya Putra Bahri menerangkan bahwa keikutsertaannya dalam unjuk rasa tanggal 30 Agustus 2025 murni karena ajakan teman saat sedang bermain bersama, dan saksi menegaskan tidak pernah melihat poster atau materi ajakan terdakwa maupun manapun dan tidak pernah diperlihatkan oleh temannya tersebut. Bahwa saksi anak Leon Prakoso Junewa menyatakan kehadirannya pada aksi tanggal 30 Agustus 2025 didasari oleh keinginan pribadi dan rasa penasaran untuk melihat secara langsung situasi yang terjadi di lokasi, bukan karena postingan terdakwa. Bahwa saksi anak Bima Ibrahim Pulungan menjelaskan keberadaannya di lokasi aksi pada 30 Agustus 2025 bukan dalam rangka berdemonstrasi, melainkan hanya kebetulan sedang melintas untuk tujuan pribadi, yaitu berfoto di JPO Sudirman. Bahwa saksi Taufik Effendi mengakui ikut serta dalam aksi di Polda Metro Jaya pada tanggal 29 Agustus dan gedung DPR 30 Agustus atas dasar empati personal serta bentuk solidaritas terhadap peristiwa meninggalnya Afan Kurniawan. Bahwa saksi Eka Julian Syaputra menerangkan motivasinya mengikuti aksi tanggal 29 dan 30 Agustus 2025 adalah untuk menuntut keadilan bagi almarhum Afan Kurniawan. Bahwa saksi Deden Hanafi menyatakan bahwa dorongan untuk mengikuti aksi pada tanggal 31 Agustus 2025 muncul setelah melihat live TikTok mengenai kematian Afan Kurniawan. Saksi menegaskan tidak pernah melihat unggahan para terdakwa, apalagi diajak oleh para terdakwa. Bahwa saksi Sukma Wijaya menerangkan bahwa keikutsertaannya dalam aksi di depan Polda Metro Jaya pada tanggal 29 Agustus 2025 hanya sebatas ikut-ikutan tanpa motivasi khusus. Bahwa saksi Raihan Arya Putra Purnomo menegaskan bahwa aksinya pada tanggal 25 dan 28 Agustus 2025 adalah inisiatif mandiri tanpa adanya pengaruh dari unggahan media sosial maupun ajakan dari para terdakwa. Bahwa saksi Geri Desta Abdullah menyatakan keikutsertaannya pada aksi tanggal 25 dan 28 Agustus 2025 timbul dari niat pribadi karena ini menyampaikan aspirasi terkait rancangan undang-undang TNI dan kenaikan tunjangan DPR. Saksi tidak merasa tergerak oleh postingan para terdakwa dan tidak pernah diajak secara langsung oleh para terdakwa. Bahwa saksi Abdul Gofar memberikan keterangan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam aksi sepanjang bulan Agustus 2025 dan tidak pernah mengetahui atau melihat konten yang diunggah para terdakwa. Bahwa saksi anak Arjun Arafah Humayt menjelaskan bahwa kehadirannya dalam aksi tanggal 30
2025 semata-mata hanya berniat untuk meramaikan suasana, bukan ajakan atau postingan para terdakwa. Bahwa saksi Joko Prasetyo menyatakan dukungannya dalam aksi di Polda Metro Jaya tanggal 29 Agustus 2025 karena postingan para terdakwa, namun menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak merasa terhasut maupun terajak oleh postingan-postingan milik para terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan penuntut umum di persidangan tersebut di atas diperoleh fakta bahwa kehadiran saksi-saksi yang ikut unjuk rasa tersebut didorong oleh reaksi atas isu kebijakan kenaikan tunjangan DPR serta rasa empati atas kematian almarhum saudara Afan Kurniawan. Tidak ada satupun saksi yang menyatakan bahwa tindakan mereka terpantik oleh hasutan atau konten yang diunggah para terdakwa. Bahwa hampir seluruh saksi kekerasan seperti pelempar batu dan membuat molotov secara tegas menyatakan tidak mengenal, tidak mengikuti akun media sosial dan tidak pernah berkomunikasi dengan para terdakwa sebelum demonstrasi dan kerusuhan. Hal ini membuktikan tidak adanya jembatan komunikasi yang menjadi sarana penghasutan. Bahwa eskalasi kerusuhan, pelemparan batu dan perusakan sebagaimana diterangkan oleh saksi aparat kepolisian dan pangdal DPR yaitu saksi M. Sikirilah dan Yayang Sumenda dipicu oleh dinamika situasi lapangan seperti penembakan gas air mata, kondisi tiba-tiba dan kemarahan publik atas situasi yang menimpa almarhum Afan Kurniawan, bukan karena instruksi dalam postingan para terdakwa. Bahwa fakta persidangan melalui saksi Abdul Gofar, Rehan dan Jerry Gesa menunjukkan adanya grup-grup koordinasi, grup WhatsApp, Mika, Nakama, KPR Depok, Jolly Roger yang merencanakan aksi teknis termasuk persiapan molotov, namun terbukti bahwa para terdakwa sama sekali tidak tergabung dan tidak terlibat dalam grup-grup tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan ahli pidana Dr. Ahmad Sofyan, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam delik penghasutan apabila orang yang dihasut secara nyata melakukan kekerasan terhadap penguasa umum berdasarkan karena hasutan tersebut. Dalam perkara ini penuntut umum tidak mampu membuktikan adanya keterhubungan langsung tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa Makyun Subukti, narasi dalam poster Kita Lawan Bareng harus dimaknai secara kontekstual melalui pendekatan lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Ahli berpendapat bahwa frasa tersebut bukan merupakan ajakan provokatif untuk melakukan kekerasan, melainkan sebuah ajakan advokasi hukum melalui posko aduan bagi pelajar yang terancam sanksi administratif akibat berdemonstrasi. Dengan demikian tidak ditemukan adanya muatan perlokusi yang mendorong audiens untuk melakukan tindak pidana. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya cenderung mengabaikan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan terputusnya rantai sebab akibat secara langsung antara perbuatan para terdakwa dengan kerusuhan yang terjadi. Menimbang bahwa oleh karena unsur material berupa akibat dari penghasutan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka tindakan para terdakwa yang mengunggah konten kritik dan posko bantuan hukum tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 246 KUHP. Sebagai berikut, bahwa saksi-saksi yang melakukan tindakan aktif di lapangan menyatakan bahwa motif mereka adalah reaksi spontan atas isu kebijakan negara dan akibat meninggalnya almarhum Afan Kurniawan, bukan karena konten para terdakwa. Bahwa terdapat pemutusan rantai kausalitas di mana para saksi pelaku tidak mengenal, tidak mengikuti, dan tidak tergerak oleh 19 konten unggahan para terdakwa. Bahwa narasi posko aduan terbukti merupakan instrumen layanan hukum dan advokasi yang bersifat nyata dan fiktif, sehingga tidak mengandung sifat menghasut untuk melakukan tindak pidana. Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan yang seksama terhadap fakta-fakta persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa unsur esensial mengenai penghasutan untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Menimbang bahwa rangkaian unsur-unsur dalam rumusan pasal dalam dakwaan ketiga ini merupakan unsur-unsur pasal tindak pidana yang bersifat kumulatif. Artinya seluruh unsur tersebut harus terpenuhi secara simultan tanpa terkecuali agar seseorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Menimbang bahwa oleh karena unsur utama atau unsur esensial dari dakwaan ketiga yang merupakan hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dengan akibat kerusuhan yaitu penghasutan untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan telah dinyatakan tidak terbukti, maka secara hukum unsur-unsur lainnya dalam pasal tersebut tidak lagi memiliki relevansi yuridis untuk dibuktikan. Menimbang bahwa dengan demikian tidak terpenuhinya satu unsur esensial saja, maka dakwaan tersebut secara keseluruhan dinyatakan tidak terbukti. Oleh karenanya, demi efisiensi proses peradilan dan asas kepastian hukum, majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan atau membuktikan unsur-unsur selebihnya dari dakwaan ketiga tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga, dan oleh karenanya para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan keempat penuntut umum yaitu melanggar pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 junto pasal
sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja merekrut dan atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau kepentingan lainnya atau kegiatan lain yang dapat membahayakan anak. 3. Unsur turut serta melakukan tindak pidana. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang, majelis hakim telah mempertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan menyatakan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang dihadirkan sebagai para terdakwa sebagai subjek hukum, maka telah terpenuhi kualifikasi sebagai setiap orang. Kedua, unsur dengan sengaja merekrut dan atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau kepentingan lainnya atau kegiatan lain yang dapat membahayakan anak. Menimbang bahwa dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana adalah adanya kehendak dan pengetahuan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan beserta akibatnya yang ditimbulkan. Doktrin hukum pidana mengajarkan bahwa kesengajaan meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian maupun kesengajaan sebagai kemungkinan yang pada pokoknya mensyaratkan adanya kesadaran dan kehendak dari pelaku terhadap perbuatannya. Menimbang bahwa yang maksud dengan merekrut adalah perbuatan menarik, mengajak, menimbun atau masukkan seorang untuk berserta dalam suatu kegiatan tertentu secara aktif sehingga orang yang direkrut tersebut jadi bagian dari kegiatan yang dimaksud. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memperalat anak adalah menggunakan anak sebagai sarana dan atau alat mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki oleh pelaku. Menimbang bahwa selanjutnya perasaan kepentingan militer dan atau kepentingan lainnya atau kegiatan lain yang dapat membahayakan anak harus dimaknai sebagai kegiatan yang menempatkan anak pada situasi yang berpotensi menimbulkan bahaya terhadap keselamatan, keamanan maupun perkembangan fisik dan psikis anak. Menimbang bahwa ketentuan tersebut harus pula dibaca bersama dengan pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak yang pada pokoknya memberikan perlindungan kepada anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam kerusuhan sosial maupun pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Dengan demikian, norma ini dimaksudkan untuk mencegah adanya pihak yang secara aktif memobilisasi atau memanfaatkan anak dalam kegiatan yang berisiko terhadap keselamatan dan perkembangan anak. Menimbang bahwa oleh karena itu untuk terpenuhi unsurnya harus terbukti adanya perbuatan aktif dari pelaku secara sengaja menarik, mengajak, mengorganisir atau menggunakan anak sebagai alat dalam suatu kegiatan tertentu yang berpotensi membahayakan anak tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, konten yang diunggah pada media sosial Instagram @Foundation, posko aduan Anda pelajar ingin demo, sudah demo, diancam sanksi atau sudah disanksi, kita lawan bareng hubungi 0812 2020 8451 dan hashtag jangan takut sebagaimana dijelaskan oleh penuntut umum. Pada pokoknya berisi informasi mengenai pembukaan posko aduan bagi pelajar yang ingin atau telah mengikuti aksi demonstrasi namun mendapat ancaman sanksi atau telah dijatuhi sanksi serta menyediakan nomor kontak yang dapat dihubungi. Menimbang bahwa setelah majelis mencermati secara sesama keseluruhan isi narasi dan caption dalam unggahan tersebut dan ditemukan adanya kalimat yang secara eksplisit mengajak merekrut atau menggerakkan anak untuk mengikuti kegiatan tertentu, melainkan lebih merupakan penyampaian informasi mengenai adanya sarana pengaduan bagi pelajar yang merasa diancam atau disanksi akibat partisipasi mereka dalam kegiatan demonstrasi. Menimbang bahwa ahli nasional Eldan Yohanes Simampo MSc, PhD, psikolog menyatakan anak yang dimaksud di sini adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun. Perlu juga memahami anak yang berprospek sosial, maksudnya dalam konstruksi sosial anak seringkali masuk dalam kelompok yang rentan dan kemudian dalamnya berkaitan dengan bagaimana perkembangan mereka mengalami hambatan dalam hal seperti mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, kemudian dalam posisi masyarakat sendiri, anak seringkali dimanfaatkan kerentanannya oleh orang dewasa untuk kepentingan tertentu. Ketika berbicara terkait anak dan berdasarkan apa yang ditanyakan terkait dengan ajakan perekrutan terhadap anak, fokus utamanya adalah kepentingan terbaik anak. Artinya segala upaya yang dilakukan oleh orang dewasa harus berkontribusi terhadap tumbuh kembang anak secara optimal. Upaya yang tidak relevan dengan upaya membantu tumbuh kembang anak secara optimal, maka ini adalah suatu aktivitas yang tidak selaras dengan upaya dalam hal melindungi anak. Menimbang bahwa ahli tersebut menerangkan bahwa hak anak adalah tumbuh berkembang di lingkungan yang aman, kemudian mendapatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan tahapan usianya. Hak ini lebih utama dibandingkan kewajiban. Ketika membahas kewajiban dikaitkan dengan konteks. Contoh, ketika anak menempuh pendidikan, tentu ada aturan-aturan berlaku di sekolah yang mereka harus ikuti. Aturan kewajiban di sini tentunya harus bukan suatu hal yang menghambat potensi anak untuk tumbuh kembang. Kewajiban yang dimaksud di sini diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak. Menimbang bahwa menurut ahli, exposure terhadap anak terkait hal ini
sekarang perlu dipahami secara komprehensif. Pertama, perlu diperhatikan aspek perkembangan kognitif, bagaimana mereka berpikir atau bagaimana cara mereka mengolah informasi. Cara anak berpikir sendiri dipengaruhi oleh aspek mekanisme otak bekerja. Salah satu dan contoh kategori usia anak, mereka area prefrontal belum berkembang secara maksimal, sehingga hal ini mengakibatkan adanya kerentanan pada anak ketika melihat konsekuensi dari apa yang diperbuat. Mereka menggunakan pemikiran yang lebih simpel sehingga mereka akan lebih impulsif atau lebih mudah tertrigger mengenai konten ini. Ketika berbicara tentang bagaimana menciptakan dunia ramah anak, kita lupa untuk terkait dengan kerentanan anak sendiri. Ketika kita membahas anak secara umum, ada kerentanan dalam diri anak apabila melihat secara spesifik anak tumbuh berpotensi, ada yang mendukung karena didukung lingkungan sosial yang baik atau mendapatkan keterangan yang baik. Anak-anak seperti anak cenderung lebih aman dalam menerima konten-konten yang ada di media sosial. Bahkan anak juga hidup dari lingkungan yang tidak kondusif, seperti kondisi yang mengharuskan dia hidup dalam eksposur kekerasan yang sering, sehingga hal ini akan cenderung lebih memudahkan meningkatkan faktor risiko yang lebih tinggi dalam hal kerentanan hingga perilaku yang nantinya akan berdampak pada perilaku mereka di dalam lingkungan sosial yang cenderung lebih agresif. Menimbang bahwa ahli tersebut juga menerangkan maksud faktor risiko yang lebih tinggi adalah hal-hal baik diri anak sendiri maupun lingkungan yang kemudian berkontribusi meningkatkan kerentanan mereka melakukan kekerasan. Secara umum, anak memiliki konten unjuk rasa, melihat konten unjuk rasa yang kesannya provokatif pasti terpengaruh. Tetapi kadar pengaruhnya dipengaruhi risiko oleh faktor protektif, faktor individual. Ada anak yang memiliki kepribadian cenderung lebih rentan ketika ada suatu masalah, maka mereka cenderung lebih mudah untuk terpengaruh, ditambah lagi dengan lingkungannya yang sering mengekspos dia dengan kekerasan dan juga tidak adanya peran orang tua dalam kehidupan anak, maka anak-anak dengan kondisi seperti ini akan sangat mudah terpengaruh. Ibaratkan kadar pengaruh yang masuk ke dalam mereka itu seperti jalan tol. Ada juga anak yang mendapatkan lingkungan sosial yang mendukung dan kehadiran orang tua sangat terasa, maka anak dengan kondisi seperti ini akan terproteksi dalam hal menerima suatu konten atau informasi tertentu. Menimbang bahwa terkait apakah seorang bisa membedakan antara mana yang betul mana yang tidak dalam hal ideal suatu unjuk rasa. Secara umum unjuk rasa bukan ada di dunia anak. Di dunia anak seperti menyampaikan pendapat, memiliki suatu pandangan atau perbedaan pandangan dalam suatu kelompok diikuti dengan living value. Sebagai orang dewasa perlu menumbuhkan rasa tentang toleransi. Menimbang bahwa sebaiknya lingkungan yang mengoptimalkan tumbuh kembang anak dalam ada kepastian rasa aman dan ketika anak difasilitasi untuk menyampaikan pendapatnya, diperlukan adanya pendampingan. Perlu juga ada suatu mekanisme spesifik di fasilitasi penyampaian pendapat. Menimbang bahwa ketika melihat tentang bagaimana eksposur anak terhadap suatu konten tertentu, implikasinya ke perbuatan anak, bisa dilihat faktor-faktor yang mengaruhinya. Pertama, dari kerentanan anak sendiri, ada anak yang rentan daripada yang lain. Hal ini pengaruh akibat terekspos dengan kekerasan di lingkungan yang sering dan mereka kemudian mengadopsi tindakan kekerasan dalam kehidupan sehari-hari yang mereka alami, sehingga eksposur ini sangat mudah mempengaruhi mereka. Kedua, terkait kualitas dari pesan tersebut juga adalah suatu hal yang penting. Pesan ini bisa dikatakan, disampaikan, misalnya individu yang didolongkan anak maka akan berpengaruh karena anak merasa relate. Kemudian ada pengaruh tekanan sosial terutama remaja dapatkan pressure contoh teman-teman yang melakukan sehingga mereka merasakan tekanan kelompok yang berakibat pada meningkatnya kerentanannya. Perlu dipahami terkait dengan remaja ini ada isu mengenai bagaimana mencari identitas diri mereka. Identitas diri remaja ini menjadi tema utama. Mereka punya konsep terhadap bagaimana image remaja yang keren. Misalnya, secara psikologis remaja ini dalam komposisi yang istilah dikenal dengan strong and stress, artinya masa-masa penuh badai dan tekanan. Di satu sisi mereka punya identifikasi bahwa dirinya bukan anak-anak, tapi secara psikologis kapasitas mereka masih belum sepenuhnya bisa diharapkan seperti orang dewasa secara umum. Ibaratnya mereka berada dalam posisi satu kaki masih anak, satu kaki sudah dewasa. Menimbang bahwa majelis hakim sependapat bahwa anak merupakan kelompok yang rentan dan oleh karenanya memerlukan perlindungan khusus agar tumbuh dan berkembang secara optimal, serta tindakan yang melibatkan anak harus dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, the best interest of the child. Menimbang bahwa majelis juga sependapat dengan pandangan ahli bahwa perkembangan penyimpanan khususnya pada usia remaja masih berada dalam tahap perkembangan sehingga dapat menimbulkan kerentanan tertentu dalam menerima dan mengolah informasi dari lingkungan sekitarnya, termasuk informasi yang diperoleh melalui media sosial. Menimbang, namun demikian, majelis hakim juga perlu menegaskan bahwa dalam kerangka hukum nasional maupun instrumen hak asasi manusia yang diakui secara universal, anak tidak semata-mata dipandang sebagai objek perlindungan tapi juga sebagai saksi hukum yang memiliki hak-hak dasar.
termasuk hak untuk didengar dan menyampaikan pendapat dalam kehidupan sosial. Menimbang bahwa anak untuk menyampaikan pendapat tersebut telah diakui dalam berbagai ketentuan hukum yang pada pokoknya memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak untuk menyatakan pandangan secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi dirinya sepanjang penyampaian pendapat tersebut tetap memperhatikan tingkat kematangan dan perkembangan usia anak. Menimbang bahwa dengan demikian perlindungan terhadap anak tidak dapat dimaknai secara sempit dengan menyediakan sebelumnya ruang bagi anak untuk memahami realitas sosial di sekitarnya ataupun untuk menyampaikan pandangan yang dimilikinya, melainkan harus ditempatkan secara seimbang antara upaya perlindungan dan penghormatan terhadap hak anak sebagai individu yang sedang berkembang. Menimbang bahwa dalam perkara aku sekalipun ada dijelaskan dari kemungkinan kerentanan anak menerima suatu informasi atau konten tertentu, namun juga menyampaikan kematangan dan kerentanan anak dalam menerima informasi secara dipengaruhi pendidikan dan lingkungan sosial anak tidak dapat disamakan. Tiap-tiap anak memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyerap informasi. Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saksi anak Pak Isandia dan saksi Beni Silas Stefanolubis yang ikut aksi unjuk rasa karena melihat postingan posko aduan dengan merasa aman karena ada perlindungan. Akan tetapi saksi anak telah diamankan oleh pihak kepolisian sebelum jadi ikut aksi unjuk rasa tersebut. Menimbang bahwa karena itu keterangan tersebut tidak semata-mata dapat dijadikan dasar menyimpulkan adanya perbuatan perekrutan ataupun pemanfaatan anak oleh para terdakwa, terlebih lagi apabila tidak didukung dengan fakta konkret yang menunjukkan adanya tindakan nyata dari para terdakwa yang secara sengaja mengarahkan atau menggunakan anak untuk tujuan tertentu yang dapat membahayakan mereka. Menimbang bahwa selain itu dari fakta persidangan juga tidak diperoleh bukti bahwa para terdakwa melakukan tindakan langsung berupa mobilisasi, perorganisasian ataupun pengendalian terhadap anak-anak agar terlibat dalam kegiatan yang berpotensi membahayakan mereka. Menimbang bahwa lebih lanjut maju juga tidak menemukan adanya hubungan kausal yang nyata antara hubungan konflik tersebut dengan keterlibatan anak dalam peristiwa tersebut yang dapat membahayakan keselamatan mereka, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa keterlibatan anak yang mungkin terjadi merupakan akibat langsung dari perbuatan para terdakwa. Menimbang bahwa dengan demikian tidak terbukti adanya kesengajaan dari terdakwa untuk merekrut ataupun memperalat anak, serta tidak terbukti pula adanya perbuatan aktif yang menempatkan anak dalam kegiatan yang membahayakan sebagaimana di dalam ketentuan tersebut. Menimbang bahwa karena unsur dengan sengaja merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer atau kepentingan lain atau kegiatan lain yang dapat membahayakan anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur tersebut harus dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum. Menimbang bahwa hukum pidana pada hakikatnya merupakan sarana terakhir dalam penegakan hukum, sehingga penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dan hanya dapat dikenakan apabila seluruh tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Menimbang bahwa dalam perkara aku majelis tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan para terdakwa secara sengaja ataupun memperalat anak dalam kegiatan yang dapat membahayakan anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta tidak terbukti adanya perbuatan aktif para terdakwa yang memobilisasi atau menggunakan anak sebagai alat untuk tujuan tertentu. Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya unsur pokok tersebut, maka secara hukum tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis berpendapat unsur dengan sengaja merekrut dan atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau kepentingan lainnya atau kegiatan lain yang dapat membahayakan anak tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga dakwaan penuntut umum harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum. Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, majelis hakim berpendapat bahwa unsur pokok atau unsur esensial dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Menimbang bahwa dalam hukum pembuktian pidana, apabila suatu unsur yang bersifat pokok atau esensial dari rumusan delik tidak terbukti, maka unsur-unsur lain tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena tidak terpenuhi unsur tersebut telah dengan sendirinya menggugurkan terpenuhinya keseluruhan rumusan tindak pidana yang didahulukan. Menimbang bahwa oleh karena itu terhadap unsur-unsur lainnya dalam dakwaan, penuntut umum tidak perlu lagi dipertimbangkan secara lebih lanjut, sebab sekalipun unsur tersebut dibuktikan, hal tersebut tidak akan mengubah kesimpulan bahwa perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
Menimbang bahwa dengan demikian para terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, sehingga terhadap para terdakwa patut dijatuhkan putusan bebas. Menimbang bahwa dalam negara hukum yang demokratis, hukum pidana tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk membatasi ruang berpikir atau ruang perbedaan pandangan di tengah masyarakat, kecuali apabila telah terbukti secara nyata ada perbuatan yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang. Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara aku majelis hakim tidak menemukan adanya bukti yang cukup dan meyakinkan mengenai terpenuhnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, maka demi tegaknya hukum, keadilan serta penghormatan terhadap prinsip negara hukum yang menjunjung kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat para terdakwa patut selayaknya dinyatakan bebas dari segala dakwaan. Menimbang bahwa terhadap pembelaan para terdakwa atau penasihat hukum terdakwa menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum oleh tuntutan jaksa penuntut umum dan agar dibebaskan majelis hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, dan permohonan para terdakwa berdasarkan fakta-fakta terungkap sedang beralasan dikabulkan sebagaimana di dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menerima beberapa dokumen dari berbagai kalangan masyarakat maupun perguruan tinggi yang menunjukkan kepedulian terhadap konstitusi hukum nasional dan kepedulian terhadap pejuang hak asasi manusia sebagai sahabat pengadilan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dibebaskan, maka harus dipulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan kedudukan harta serta martabatnya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa 1, 2, dan 3 tidak terbukti melakukan tindak pidana didakwakan kepadanya dan terdakwa 1, 2, dan 3 diperintahkan untuk dibebaskan dan tahanan kota ketika setelah putusan diucapkan. Menimbang bahwa dalam terdakwa 4 oleh karena tidak dilakukan penahanan, maka terhadap terdakwa 4 tidak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim sudah mempertimbangkan barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 125, semuanya terlalu dalam berkas perkara. Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara. Memperhatikan pasal 244 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang acara pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan. Mengadili, menyatakan terdakwa 1 Del Pedro Mal Henry Mansyah, terdakwa 2 Muzaffar Salim, terdakwa 3 Syahdan Hussein, dan terdakwa 4 Haris Anhar tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Tanggung, dikit lagi. Mohon tenang, putusan belum selesai. Saya lanjutkan. Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, alternatif ketiga, dan alternatif keempat penuntut umum. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memerintahkan terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya. Menetapkan barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 125 ada dalam putusan dan membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 oleh Kami Harika Nufairi SMA sebagai ketua dan Pelaksana Kusuma Hidayah dan Haji Sunota sebagai hakim anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2026 oleh majelis hakim tersebut dihadiri oleh Sarul Oleh SHM Rapat dan pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta
dihadiri oleh tim SCPD dan kawan-kawan penuntut umum dan para terdakwa dengan didampingi penasehat hukum. Tolong suara, sidang masih belum selesai. Dengan telah dibacakannya putusan ini, maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup.